Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara kaum muslimin dan pemirsa SCM TV, alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan rahmat, kesempatan dan kesehatan yang alhamdulillah masih bisa kita nikmati dari awal sampai sejak dini. Kita tentunya tidak akan melupakan syukur nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita membuat kita lebih bersyukur dan beriman kepadanya, dan mampu melaksanakan perintah-perintah untuk beribadah kepadanya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini saya akan menyampaikan kultum yang bertopik Ramadan yang kita rindu. Sebagaimana dikutip di dalam Al-Quran dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini jelas perintah puasa yang harus selalu kita rindukan, karena kita sebagai orang mukmin atau yang beriman yang bisa dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan kerinduan kita, yaitu ibadah puasa, yang tentunya kita sebagai seorang mukmin diwajibkan untuk berpuasa, di mana seluruh umat-umat Islam atau umat muslim diwajibkan untuk melaksanakannya. Tentunya setiap kewajiban adalah mutlak, harus kita laksanakan. Serasa baru kemarin kita berlebaran merayakan Idul Fitri, tahu-tahu bulan Ramadan telah hampir tiba pula. Cepat sungguh rasanya perjalanan masa, meskipun setahun tak pernah kurang dari 12 bulan. Tapi syukur alhamdulillah, kita masih sempat menemui Ramadan, dan semoga kita semua dapat berpuasa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Karena kita sebagai orang yang beriman adalah mutlak menjadi kewajiban kita, yang tentunya harus kita laksanakan, kecuali ada hal-hal syariah yang membuat kita tidak bisa melaksanakan. Karena Rasulullah saking rindunya dengan bulan Ramadan, maka beliau sejak bulan Rajab mulai banyak membaca doa. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah
usia kami hingga bulan Ramadan. Ini adalah doa yang wajib kita pahami sedalam-dalamnya, bahwa betapa Rasulullah sebagai penghulu kita atau pemimpin agama kita memberikan petunjuk kepada kita. Dengan doa beliau ini adalah harus menjadi panutan kita untuk mengikutinya. Dan ketika beliau menyambut terbitnya bulan sabit Ramadan, Nabi kita Muhammad SAW berdoa pula, "Ya Allah, terbitkanlah hilal di atas kami dengan kesejahteraan, Islam, aman dan iman." Ini juga petunjuk bagi kita. Karena selama Ramadan beliau doakan untuk menjadi umat yang sejahtera, yang islami, yang aman dan beriman. Rasulullah SAW senantiasa memperbanyak ibadah dan amal kebajikan pada saat itu. Yang salah satunya adalah termasuk infak, sedekah, menyantuni fakir miskin, dan lain-lain ibadah sosial lainnya yang tentunya memberikan pahala yang sangat besar bagi kita yang melaksanakan. Namun amal kebajikan yang harus kita lakukan demi menambah pahala kita semua, ini adalah membuat kita atau membawa kita mendapat berkah, dalam artian merupakan peningkatan nilai-nilai keislaman kita, kekuatan iman dan keamanan, serta merebaknya kedermawanan. Agar puasa kita tidak sia-sia, maka sebelumnya memasuki bulan Ramadan ada 3 hal yang perlu kita lakukan sehingga memperoleh puasa-puasa yang mabrur. Apa itu? Pertama, membersihkan diri dengan jalan meminta maaf kepada orang tua. Dengan keridoan daripada orang tua itulah pahala Ramadan tidak tertolak dan akan menjadi pahala yang mabrur. Kedua, membersihkan diri dengan jalan mengakhiri saling sengketa antara suami istri. Ini juga adalah salah satu membuat puasa-puasa kita jadi mabrur. Dan ketiga, membersihkan diri atau dengan kata lain meminta maaf dengan jalan memperbaiki hubungan dengan tetangga. Jadi dari 3 hal tersebut inilah yang perlu menjadi perhatian kita supaya pahala daripada puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dari catatan sejarah kita ketahui bahwa perintah sholat disyariatkan hampir 3 tahun lebih dulu daripada perintah puasa. Dapat juga dikatakan umat Islam pada zaman Rasulullah baru diperintahkan mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Setelah mereka mengamalkan perintah sholat 5 waktu selama hampir 3 tahun. Catatan ini perlu dimantapkan sebab di antara kita sampai kini masih saja ada orang yang berpuasa tanpa mengerjakan sholat. Sedangkan sholat lebih penting dari puasa.
Sebenarnya kata Haji Abbas Hasan dalam salah satu tulisannya, andai kata boleh dipilih-pilih, lebih baik mengerjakan sholat tanpa puasa dari mengerjakan puasa tanpa sholat. Sebab kewajiban sholat disyariatkan secara permanen, sedangkan kewajiban puasa bahkan dapat ditangguhkan jika ada alasan-alasan syariah yang membolehkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada lagi seorang ulama, Ibnu Al-Jauzi, pernah mengibaratkan solat seperti celana dan puasa laksana kemeja. Orang yang mengerjakan solat tanpa puasa seperti bercelana tanpa kemeja. Tetapi orang yang mengerjakan puasa tanpa sholat seperti berkemeja tanpa celana. Yang pertama, tidak sempurna pakaiannya karena terbuka bagian atas badannya, sedangkan yang kedua tadi bisa membuat orang tertawa, sebab memakai kemeja bahkan dasi dan segalanya, tapi auratnya terbuka. Hanya memudahkan gambaran betapa pentingnya kedua syariat wajib itu. Harus semuanya diamalkan. Tidak meninggalkan salah satu di antara sholat dan puasa itu. Itulah petunjuk yang harus menjadi perhatian kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan memiliki banyak gelar sesuai dengan fungsi dan peranannya. Antara lain Syahrul Alain, yaitu bulan penuh kenikmatan dan limpahan karunia. Syahrul Najah, bulan pelepasan dari azab neraka. Syahrul Jud, bulan kemurahan. Syahrul Muwassah, bulan memberi perlindungan kepada yang membutuhkan. Syahrul Rahmah, bulan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini cukup banyak hal-hal yang menguntungkan kita seharusnya. Karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa bagi umatnya yang melaksanakan atau yang melakukan ibadah puasa itu tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, para hukama mengatakan pada diri orang yang berpuasa terdapat 3 macam kesabaran yang berpahala sangat besar. Pertama, sabar karena taat. Mampu menahan berbagai kesusahan dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama menyingkirkan gangguan-gangguan terhadap ibadah. Yang kedua, sabar dari maksiat. Menahan diri dari segala jenis kemaksiatan. Yang jelas adalah mengekang hawa nafsu, menjauhi perilaku mungkar dan durhaka yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga,
sabar dalam menempuh segala macam penderitaan, baik penderitaan yang bersifat fisik maupun non-fisik, sehingga diterima tanpa mengeluh dan menyalahkan orang lain. Kaum muslimin, pemirsa SCMTV yang dimuliakan Allah, tokoh muslim Jamaluddin Al-Afghani berkata, apabila kaum muslimin berpuasa dari hawa nafsu mereka, pasti Allah akan menggantinya. Kehidupan mereka dengan kemuliaan. Ini janji. Mengganti kekalahan dengan kemenangan. Dan mengganti kemunduran dengan kemajuan. Demi Allah. Kemenangan kaum muslimin di zaman dahulu dicapai dengan berpuasa. Yaitu yang dimaksud dengan puasa hawa nafsu atau mengekang hawa nafsunya. Tiap orang memikirkan umatnya dan tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Mereka melepaskan diri dari segala macam dorongan kerakusan sehingga mereka mampu menguasai dunia. Padahal mereka tidak menginginkan dunia. Terlalu banyak manfaat dan hikmah puasa itu. Salah satu di antaranya adalah menghidupkan kekuatan pikiran, mempertajam basirah, penglihatan mata hati. Jika perut sesak oleh makanan, maka hawa nafsu diumbar dan dibebaskan sebebas-bebasnya. Otak menjadi bebal dan perasaan tentunya menjadi kasar. Luqmanul Hakim berkata, wahai anakku, apabila perutmu terlalu kenyang, kecerdasanmu menjadi tumpul, kalbumu menjadi beku, dan anggota tubuhmu malas untuk beribadah kepada Allah, maka hilanglah kebersihan jiwa dan keluasan pengertian, ketulusan niat dan ketulusan intuisi. Padahal niat yang tulus, jiwa yang bersih, dan pengertian yang luas merupakan utama dalam komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya salah satu lagi selain daripada puasa, karena kita disinggung untuk melaksanakan ibadah-ibadah lain, yaitu membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Karena pahalanya yang sangat besar, sesuai dengan firman Allah, tentunya kita akan memahami yang lebih dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu untuk penyembuh bagi hati-hati yang hasad dengki, yang merusak ibadah-ibadah lain, sebagai penawar hati kita, supaya keimanan kita tetap konsen dalam melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, marilah kita sama-sama berpuasa dengan niat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengisi Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan tahun lalu, sebab ada saja kemungkinan tahun ini kita masih sempat berpuasa, tahun depan Ramadan tiba sedangkan mungkin kita tidak mampu lagi,
Semoga kita menjadi umat yang terbaik. Dan demikianlah apa yang saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, dan salah dan hilaf saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.